Selamat malam, berjumpa lagi bersama wong ganteng sak donya. Ada yang bisa dibantu Mbak. Ya ojo lho Pak, dibanting om mencret. Lu tambah seru maneh dibanting iso mencret iki. Keceret-ceret. Keceret-ceret. Iki Pak mau nanya itu ya, kalau proses untuk kembali lagi ke majikan yang dulu itu seperti apa ya? Woi, ini keren sampean, Mbak. Calling visa. Itu namanya calling visa, Mbak. Jadi sampean posisinya di mana? Kalau saya di rumah di Indonesia. Iya, di rumah Mbak. Rumahnya mana? Rumahnya Pak Po, rumahnya Pak D. Subang, di wilayah Jawa Barat, Jawa Barat. Berarti sampean masih kontak-kontakan sama majikan lama ya? Iya, dia Gitu. bilang kalau kamu ke sini katanya kembali lagi aja ke sini karena saya Pinter. juga masih butuh Cerdas. caranya. Kan aku ditanya sama orang Filipina, itu juga orang Filipina katanya mau keluar dari rumah terus mau pindah, tapi neneknya kan nggak mau diajak pindah, jadi rencananya aku disuruh jagain ibunya gitu. Jadi aku bilang nggak apa-apa, asal aku minta gajinya nggak mau standar kayak biasanya, kan dulu juga kan dia standar aja seperti biasanya. Aku bilang kalau kamu berani ya gaji saya setidaknya 5.000 lah, kan orangnya lumayan pelit sih Pak. The best, sampean cerdas, istimewa. Wani ngongkon aku balik nang Hongkong. Wani piro? Pinter sampean. Jadi gini, nanti majikannya boleh datang ke agensi kami, ya kan? Iya, dia minta agen mana yang bisa bantu kamu secepatnya datang ke sini. Nanti saya kasih alamatnya. Saya bilang kayak gitu. Kan lebih awal tanyain sama Bapak gimana prosesnya. Nanti saya jelasin ke dia gitu. Yes. Atau nanti biar majikan saya yang telepon Bapak gitu. Siap. Oke. Nah, saiki datane Mbak syaratnya Oke. apa kamu yang ngomong bojoku? Ini Oke. bojoku yang jadi agennya. Kenalan dulu Mbak ya. Ibu. Saya Yuli. Ya. Gini Mbak ya. Bojone wong ganteng sak donya. Oh iya, bojone wong domble. Eh, Ya, sampean di rumah berapa lama? Sudah dari bulan 8, berarti udah hampir 5 bulan ya. 5 Sekarang bulan. masih bulan 1. Ya. Status pulang kemarin finish kontrak atau break kontrak? Finish aku 12 tahun. 12 tahun finish kontrak, terus pulang ke Indonesia 5 bulan di Indonesia. Iya. Paspor masih hidup? Masih hidup. Kemarin tuh sama Bapak sudah dikirimkan, cuman saya tuh lagi bikin KTP ya. Yaitu terhambatnya KTP-nya tuh nggak jadi-jadi. Terus pas itu dilihat KTP-nya malah salah itu Nama. tuh salah tanggal Mbak, Bu. Terus mau diganti lagi malah tambah lama lagi. Jadi ya udahlah, gimana itu ya KTP-nya. Nggak apa-apa, nanti kita bisa atur Bisa lah atur. kalau masalah itu untuk mempercepat proses ya, itu kita bisa bantu kayak gitu. Paspornya sampai tahun berapa Mbak? Tahun 2006 kayaknya. Aku tuh setelah tadinya kan rencananya aku mau renew sama majikanku. Tadinya ada sedikit masalah lah gitu. Sebelum pulang ke Indo itu aku banyaklah cerita sama Miss Yuni juga udah tahu. Yang masalahnya dia nggak mau ngasih uang servis tadinya, jadi aku nggak mau merenew kontrak gitu kan. Jadi ya udah aku finishin aja gitu. Pas aku pulang dia ngasih, dan dia berharap kalau kamu mau lagi ke Hong Kong balik lagi ke sini. Tapi aku masih berpikir gitu kan, mau pengen di rumah dulu. Nah sekarang aku pikir ya aku pengen masih kerja lagi gitulah gitu kan. Jadi nyari-nyari majikan gitu, nyari-nyari majikan. Ada sih mantan majikan temen aku kayak gitu kan. Bukan Cuman mantan orang bojo aja ya? di pos PB juga. Pas ketemu sama ya masih calling-callingan sama orang Filipin gitu. Terus katanya aku tuh mau keluar dari majikan kamu, kalau kamu mau balik lagi aja ke sini katanya. Dia juga ngarepin kamu bisa balik lagi ke sini. Jadi aku calling sama si nenek, udah kamu ke sini aja katanya gitu. Aku nanya lagi sama majikan aku, ya udah nggak apa-apa ke sini aja katanya gitu. Cuman aku bilang gajinya berapa? Dia ngasih tahu gajinya 4.730 ya. Aku bilang nggak bisa nggak ditambahin, dilurusin aja gitu. 5.000 kayak tawar 55. Nah ya betul, 5.500 gitu, dilempengin aja. Terus? Iya tuh ya, yang nggak masalah seperti biasa. Kalau kamu nggak libur saya ganti uang, nggak masalah katanya kayak gitu. Ya udah kalau kamu memang mau
Ya nanti aku pikirkan dulu, aku bilang kayak gitu. Ya udah kamu tinggal bilang aja agent mana yang bisa proses kamu secepatnya ke sini, nanti kasih tahu saya, kata majikan aku kayak gitu. Oke. Majikannya tinggal di mana, Mbak? Di Rapiu, di mana ya? Di apa ya? Taitam Road. Ya wis. Di tepi situ. Ya, oh, wis, tepi. oke. Oke. Sekarang syaratnya Mbak E lo. Oke. Iya, aku harus tanya Syaratnya dulu ya. gitu loh. Terus untuk persyaratan kita memerlukan paspor sampean, Hong Kong ID, kontrak kerja yang lama, visa, itu di-scan terus dikirim WA ke kita kayak gitu. Terus sekalian sampai juga harus foto ya, ukuran 4x6, layar belakang bebas, boleh putih. Terus nanti juga hasil fotonya itu bilang sama tukang foto untuk dikirim ke WA, karena itu kan untuk proses masuk ke konsulat dan imigrasi kayak gitu. Jadi kalau bikinnya nggak apa-apa, terus saya foto lagi, di-scan lagi, dikirim ke ibu gitu ya? Enggak, biasanya di tempat tukang foto itu sampean sekalian ngomong, Pak, nanti hasilnya selain dicetak, tolong dikirim ke nomor WA ini atau di email ke alamat email ini, kayak gitu bisa. Jadi nanti langsung sampean nggak usah 2 kali proses. Ya, maaf Bu, saya mau tanya lagi. Maksudnya saya ada ukuran yang berapa tadi Bu? 4x6. 4x6, nanti saya cek dulu kalau ada. Berarti saya langsung foto aja gitu ya. Langsung 4x6 berapa? Semua di-scan aja jadi satu, sama seperti KTP sama paspor, terus Hong Kong ID. Sekalian gitu ya? Yes, sekalian di-scan sama fotonya. Kayak gitu. Bisa. Ya udah, terus apa lagi Bu? Dari sampean cuma itu aja. Terus nanti kita akan kontak ke PT yang memberangkatkan sampean tentang proses calling visa, karena kan KTP sampean kan agak sedikit misle nama tanggalnya kayak gitu kan. Jadi kita akan kontak untuk bantu dan prosesnya sampean nanti calling visa. Jadi ke PT-nya itu hanya untuk PAP sama penerbangan aja Mbak, kayak gitu. PT-nya di mana itu kalau boleh tahu Bu? Bekasi. Oh, di Bekasi ya. Berarti saya nanti kalau misalnya prosesnya udah segalanya udah. Ya, kalau visa udah turun. Itu ke sana ke. Ya, kalau visanya udah turun. Kalau visanya udah turun ke sana. Jadi nggak perlu kemana-mana. Udah cukup nanti dikabarin visa turun baru berangkat. Jadi gitu aja. Kita semua proses. Jadi kita kerjakan dulu. Yang penting kita harus ada dokumen sampean, paspor, kontrak kerja, Hong Kong ID, visa. Kayak gitu. Terus sama foto sampean. Nah, nanti kalau data sampean sudah ada, baru kita kontak ke majikan untuk proses tanda tangan, baru untuk masukkan kontrak sampean ke konsulat, terus masuk ke ke imigrasi. Tinggal nunggu visa kayak gitu. Itu Bu, maaf Bu, ada potongan nggak ya di pihak saya? Oke, kalau masalah kita atur lah. Kalau masalah potongan nanti kita akan konfirmasi ke pihak PT, karena kan sama juga urus untuk Hong Kong KTP-nya kan kayak gitu. Betulin KTP itu loh Mbak, yang bikin ya udah nanti kalau bisa kita sebisa mungkin nggak ada potongan sebisa mungkin, tapi saya tidak bisa menjanjikan, tapi sebisa mungkin karena data sampean kan bleed-through kan, masalahnya di situ. Maksud saya kalau sih KTP-nya malah salah. Makanya kalau salah tanggal lahir. Makanya kalau nggak bleed-through kemungkinan kita bisa ambil sampean tanpa sampean harus ada potongan, karena bagaimanapun tetap istimewa kan, sampean punya majikan sendiri gitu loh. Jadi itu nilai plus sebenarnya. Cuman ya kembali lagi, Indonesia ini kan harus komplit data KTP dan ABCD gitu kan. Jadinya kan seperti itu ceritanya. Ya wis clear, jelas Mbak. Aman? Jadi nanti saya cari fotonya dulu 4x6 ya. 4x6 satu lembar. Nanti kita kirimkan nomor agentnya ke sampean tinggal kasih ke majikan. Jadi biar majikan nanti yang nelpon ke agentnya. Bisa dipahami. Ini bukannya Pak, ini Bandung kan ya? Sama Miss Yuni ya? Sampean belum tahu berita. Kami sudah tidak bekerja di Bandung lagi. Jadi kami bukan Bandung employer lagi. Tapi kami bisa memproses. Nah, yang penting kan sampean itu ditangani orang yang benar. Kalau agent mana-mana kan it's okay. Lah sampean nonton channel YouTube saya nggak? Iya, jarang sih sekarang, kalau di rumah kan tahu sendiri datanya itu males banget nonton YouTube, itu jarang sih. Cepet habis ya? Lihat cuman cepet habis kuotanya.
Iya, kalau di rumah itu jarang banget lah, seminggu sekali juga. Kan aku ada kesibukan, bantu orang tua juga. Ya wes, jadi jualan tadinya. Jadi kayak gitu. Nanti kita akan informasikan lebih lanjut. Nanti juga sampean kita kasih alamatnya, agensinya. Nanti tinggal sampean kasih tahu majikannya supaya ngontek. Enak kok sama orang Hongkongnya kalau ngomong. Enak nanti. Ya sudah Pak. Siap. Makasih ya informasinya. Nanti Ya, saya sehat selalu. dan Nanti kita ngobrol tunggu sama lagi. majikan dulu. Iya, kita tunggu lagi di Hongkong sampeannya. Kita berjuang lagi di sini. Iya, makasih Pak. Yoi. Ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. The best. Inilah. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh yang bagus. Jadi kalau dia pulang masih butuh, dia masih jaga hubungan dengan majikan. Dan ini juga banyak terjadi di Hong Kong. Jadi kadang-kadang majikan membandingkan dengan CC yang lama. Nah, kadang CC yang lama mau balik, CC yang baru dicutat, ditendang, dicutat, di interminit yang tiba-tiba. Jadi teman-teman sekali lagi ikatan emosional dengan majikan itu sebenarnya sangat penting. Tapi nggak tahu teman-teman menyadari hal itu apa enggak. Atau mungkin karena karakter pribadi yang berbeda-beda, jadi menyebabkan kita enggan untuk mungkin bersilaturahmi lagi. Kalau udah selesai ya gak ngurus. Kan kita nggak ngerti kondisi di Indonesia itu bagaimana, kecuali memang teman-teman sudah Seattle ya. Seattle artinya sudah ada sesuatu yang dikerjakan di Indonesia. Tapi kalau selama nanti kalian belum presisi atau Seattle di Indonesia, lebih baik tetap dijaga hubungan baiknya. Bahkan kemarin ada yang dijaga hubungan baiknya sampai singsangnya habis operasi jantung nggak ada yang jagain. Jadi CC yang lamanya disuruh datang jadi turis. Dipanggil, dibiayai. Nah, dibiayai, ya kan? Dipanggil, dibiayai, dikasih uang saku, habis bisa sebulan disuruh renew lagi, dia disuruh extend lagi. Kok renew itu kan kontrak. Jadi disuruh extend lagi, dia nulis surat ke imigrasi sampai sebegitunya. Padahal mbaknya di Indonesia itu sudah punya salon, sudah ternak sapi, tapi juga nggak ngerti ikatan emosional. Bukan kalau dibilang butuh duit ya nggak juga. Enggak. Tapi karena ikatan emosional itu nggak ngerti ya. Kalau aku jadi mbaknya ya tak. Oke teman-teman, jadi menjaga hubungan baik dengan majikan itu luar biasa. Kalau posisi teman-teman masih belum Seattle di Indonesia, bagi saya wajib boleh dijaga hubungan itu. Karena sewaktu-waktu nanti kalau di Indonesia sudah sumpek, duit nggak pegang, ya kan? Nah, kalian akan kepanikan dan kebingungan. Solusinya kembali lagi ke majikan lama. Mbaknya tadi 12 tahun. Nah, mbak yang jaga jantung kemarin 14 tahun uraan. Itu sudah punya salon, sudah ada rezeki, sudah punya ternak sapi. Majikan yang modalin. Sapinya berapa? 10? 7. Sapinya 7. Kalau aku ya jadi mbak kamu pulang ke Indonesia gawe omah sing nyaman, tak ramut kayak gitu. Jadi disambil nyalon dijaga mbak. Itu keren itu. Kalau dia gajinya 4.000 Hongkong dolar atau 5.000 Hongkong dolar, 10 juta mau ngeramuti wong tuwek disambi nang salon, disambi dhek cangkruk-cangkruk dimasakno isu wis mari kautim lho. Masakna gak usah mbake. Sing masakna wong liya sing penting mbake iso nyawang mbake kok mbake wis bahagia. Lah makanya kalau sudah ikatannya sampai seperti itu kan ndak mungkin ade nang kene terus sekedangan bojone ae dhewe kan ya butuh dikeloni kan. Makanya mbake sing ditarik nek saking cedheke. Jadi aku gak ngerti ya daya berpikirnya teman-teman itu sampai sejauh mana kalau aku. Karena kalau aku bukan cuan, bukan uang yang tak kejar, tapi bagaimana orang itu benar-benar mempercayai saya. Dan kita yang dikasih kepercayaan harus menjaga amanah. Karena tidak ada hal lain yang bernilai itu selain kepercayaan. Kalau sampean percaya karo Gusti Allah, uripe sampean kan ayem, tenang. Ana Gusti Allah kan. Nah, sama. Kalau sampean sudah dipercaya sama majikan, nah majikan menyerahkan segala sesuatunya kepada sampean. Nah itulah, ya sudah,
gak usah ngedabru suwe-suwe, kembali ke cara berpikirnya masing-masing, dan mudah-mudahan sampean semuanya diberi seger waras jasmani dan rohani. Itu saja dari saya. Gue ngomong apa? Wes pokoknya salam sehat selalu buat teman-teman semuanya. Kalau ada masalah konsultasi, ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan ada jalan ben gak mumet sampai gak iso turu. Kebanyakan arek-arek kayak gitu. Gak usah mumet, gak iso turu, telepon aja nomor saya. Nanti sempat kita angkat, nggak sempat ya di WhatsApp aja urusan sama masalahnya. Nanti pasti tak telepon balik. Sehat selalu buat kalian. Keep stay tune in my YouTube video and See you. bye-bye. Bye.